Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi Bapak pada kali ini adalah tentang review layanan internet dan keamanannya. Nah, ini adalah kita akan mereview materi ini karena materi ini akan digunakan sebagai eh, materi yang akan dibahas pada saat yang akan diujikan di PAT teori, bukan PAT praktek. Kalau PAT praktek, kita membahas tentang atau kita membuat tentang game ular atau blogspot ya. Tapi kalau yang teori yaitu tentang layanan internet dan keamanannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bicara tentang layanan internet. Apa itu layanan internet? Layanan internet adalah sebuah fasilitas yang menggunakan teknologi internet dan berfungsi untuk membantu kerja manusia. Itu pengertian dari layanan internet, ya. Jadi layanan internet adalah sebuah fasilitas yang menggunakan teknologi internet dan berfungsi untuk membantu kerja manusia. Jadi dia tidak menggunakan teknologi lain selain internet. Nah, makanya disebut dengan layanan internet. Kegunaan layanan internet: 1. Mempermudah akses pembelajaran. 2. Mempermudah transaksi online. 3. Membantu mengirimkan pesan dengan cepat. 4. Sarana mempromosikan barang-barang yang hendak dijual. Sarana mendapatkan teman baru. Dan yang keenam adalah mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, contoh layanan internet adalah email, e-banking, e-learning, e-commerce, e-government, mailing list, dan chatting. Nah, kita lanjut. Email dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surel atau surat elektronik, yang merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Fungsinya apa? 1. Mengirim dan menerima pesan. Kedua, syarat mendaftar di media sosial. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Dan yang keempat adalah sebagai alat pemasaran. E-learning dan fungsinya dalam pembelajaran. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini adalah internet ya. Fungsinya adalah 1. Sarana untuk mendapatkan materi. Yang kedua, mempermudah guru dalam mengelola tugas. Dan yang ketiga, mempermudah siswa dalam mendapatkan materi. Yang keempat, berfungsi sebagai laboratorium digital. Yang kelima, mempermudah siswa dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya adalah e-commerce dan fungsinya dalam perdagangan. E-commerce dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan elektronik yang penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lain. Jadi bukan seperti pasar yang ada di materi IPS ya, ada pasar tradisional, ada juga pasar modern. Kalau itu bertatap muka langsung, tapi kalau e-commerce ini lebih kepada kita pemanfaatan melalui sistem elektronik seperti internet. Nah, fungsinya apa? 1. Mempermudah perdagangan, mempermudah pedagang mempromosikan barang. Yang kedua, mempermudah pembeli mencari barang yang diinginkan. Yang ketiga, menambah devisa atau pendapatan negara. Selanjutnya ada e-banking dan fungsinya dalam keuangan. Nah, e-banking, apakah itu e-banking? Perbankan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-banking, yang juga dikenal dengan istilah internet banking, adalah sebuah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi yang namanya e-banking ini hampir semua bank di seluruh dunia, di Indonesia aja hampir semua bank itu punya yang namanya fasilitas e-banking. Ya, fungsinya adalah 1. Untuk mempermudah nasabah melakukan transfer rekening. 2. Mempermudah nasabah untuk menarik uang. Yang ketiga, mempermudah nasabah untuk melihat jumlah tabungan. Lanjut. Nah, kita bicara tentang pengertian kode rahasia atau password. Apakah itu password atau kode rahasia? Kode rahasia adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Intinya, password ini adalah untuk melindungi data kalian. Karena apa? Password adalah sebuah bahasa lainnya ya, bahasa simpelnya adalah password atau kode rahasia adalah sebuah kumpulan karakter atau string yang dikenal oleh komputer.
oleh website. Sehingga ketika kalian mengetik password tersebut, maka komputer mengenali bahwa password tersebut adalah milik A, milik B, milik C, seperti itu. Nah, kita bicara tentang apa itu etika berinternet. Etika berinternet adalah tata cara dan aturan sosial yang harus dipatuhi oleh para pengguna internet agar tidak menyinggung para pengguna internet lainnya. Aturan-aturan dalam berinternet membatasi penggunaan huruf kapital. Saat berkomentar harus sopan, dilarang melakukan spamming, teliti terhadap berita hoax, dilarang menebar isu sara, dilarang menipu. Nah, lanjut. Nah, oke, sudah habis. Tapi bicara tentang etika berinternet, tempo hari ketika ada materi tentang pembuatan blog, di situ banyak sekali yang melakukan spamming, seperti mencoret-coret screen dan lain-lain. Itu tidak diperbolehkan dalam berinternet ya. Jadi mulailah untuk membiasakan diri kalian mengikuti aturan-aturan dalam internet. Oke, itu saja materi tentang review layanan dalam internet. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menyaksikan video Bapak pada pagi hari ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.